Hadirin Allah muliakan, di antara nasihat Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Saidul Khatir disampaikan bahwa man ahabba tasfiyatal ahwal falijtahid fi tasfiyatil a'mal. Sebuah ilmu kehidupan yang sangat dalam. Barang siapa yang ingin membersihkan kondisinya, ingin memperbaiki kondisinya, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh membersihkan amal ibadahnya. Jadi kalau kita ingin merubah kondisi kita, merubah kondisi rumah tangga kita, atau merubah kondisi keluarga kita, atau merubah kondisi finansial kita, atau ingin merubah kualitas diri kita, kok gue gak maju-maju, atau kenapa aku gini-gini terus, atau rumah tangga kok ini, atau mungkin kok istri seperti ini, atau kalau kita wanita kok suamiku tuh begini, maka harus kita lakukan bersihkan amal ibadah kita. Artinya bukan amal ibadah dihilangkan, justru bersihkan amal ibadah kita dari riya, dari ujub, dari kibar, dari kesombongan, dari hasad, dari cinta dunia dan ambisi mendapatkan dunia. Artinya yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh memperbaiki amal ibadah. Nah, disinilah blind spot banyak kita. Ketika kita punya masalah dengan di rumah tangga kita, lalu kita punya catatan terhadap pasangan kita, yang ada di benak sebagian pihak, gimana memberesi pasangan tersebut, bukan memperbaiki ibadah diri. Lalu yang ada adalah demanding, nuntut. Kalau kita punya masalah dengan orang tua, seringkali kita nuntut orang tua berubah, tapi lupa kita harus berubah. Ketika kita geleng-geleng kepala tentang tingkah laku anak-anak kita langsung fokus gimana nih anak berubah. Kita lupa gitu loh. Kita cukup banyak PR dan kita nggak berubah-berubah. Ketika kita punya masalah dengan bisnis kita, atau kita punya masalah dengan usaha kita, nanti kita nyalon kompetitor A begini, kompetitor B begini, lalu orang begini, dia ngejiplak kita, dia ngambil ini, dia segala macam, mungkin dia pakai dukun kali dan sebagainya. Jadi semua disalahin kecuali dirinya. Itu keliru. Ibnu Jauzi mengajarkan kepada kita, kalau Anda ingin merubah kondisi, rubah diri Anda, rubah amal ibadah Anda, rubah amalan hati Anda, rubah kemurnian tauhid Anda yang tauhidnya ternoda dengan riya, dengan ujub, dengan segala macam, apalagi melakukan syirkul akbar, itu dirubah, bersihkan dari kesyirikan, murnikan tauhid kita atau ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan bereskan. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan apabila mereka istiqomah di atas jalan yang lurus, istiqomah di atas ketaatan, maka kami akan memberikan air yang segar dan banyak untuk mereka. Jadi kami akan rubah kondisi mereka kalau mereka istiqomah. Dan kita mulai di Ramadan, hadirin sekalian. Kita mulai di Ramadan. Bagaimana kita rubah diri kita di Ramadan. Makanya kaidah para ulama, kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Allah tuh akan hakimin, Allah nggak akan zolim gitu. Inni haramtu zulma ala nafsi, Allah berfirman, aku tuh haramkan kezaliman atas diriku. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid, kata Allah dalam Al-Quran. Allah nggak pernah zolimi hamba-hambanya, sama sekali enggak. Jadi kalau ada kok ini nggak berjalan ya, kok nggak sesuai dengan planning ya, atau kenapa begini, jangan fokus keluar, fokus ke dalam. Ini kaidah kehidupan. Makanya Abu Sulaiman Ad-Darani pernah menyampaikan rahimahullah ta'ala, man saffa suffiyalah. Barang siapa yang membersihkan diri dan jiwa dan hatinya, nanti urusannya akan dibersihkan oleh Allah. Debu-debu dalam masalah rumah tangga atau kotoran-kotoran dalam keluarga dan seterusnya, nanti Allah bersihkan. Tapi Anda bersihkan dulu diri Anda. Wa man qaddara qudira alaih. Dan sebaliknya, kalau
Orang ngotorin hatinya dengan dosa maksiat, nanti akan dikotori masalah. Urusannya akan berantakan. Urusannya akan berantakan. Wa man ahsana fi lailihi kufi'a fi nahari. Barang siapa yang bertakwa di malam hari, urusan besok siang akan dicukupkan oleh Allah. Wa man ahsana fi nahari kufi'a fi lailihi. Barang siapa yang maksimal dan berbuat baik dan ihsan di siang hari, nanti malam dilancarkan sama Allah. Jadi ini kaidah kehidupan. Kita mulai dari rubah diri kita. Ramadan ada momentum untuk merubah diri. Makanya kan la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalau bertakwa, kita ingat surat At-Talaq ayat 2, "Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Para siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Semua berpikir demikian. Dan seringkali kita udah sering dengar ayat-ayat itu, tapi siapa yang bisa mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa yang pertama kali harus kita rubah diri kita, yang pertama kali kita perbaiki sholat kita, yang harus kita perbaiki pertama kali tauhid kita, syahadatain kita dan konsekuensinya dan makna yang ada dalam kandungannya, yang harus kita perbaiki pertama diantaranya hubungan kita dengan Rasulullah SAW, yang harus kita perbaiki pertama kali adalah zikir-zikir kita, zikir pagi petang dibaca apa enggak, kalau dibaca khusyuk atau tidak, pengkayatannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu yang pertama harus kita rubah, dan itu susah kecuali dirahmati oleh Allah SWT, karena kita lebih jago kalau mengkritisi pihak lain atau ngelihat aib pihak lain, sedangkan kita lupa untuk kita perbaiki. Makanya hadirin Allah muliakan, dulu para ulama kita ketika melihat dari pasangannya sesuatu yang tidak mengenakan, atau kok kenapa ya, kok dibantah saya, padahal biasanya nggak demikian, atau itu inilah asillah fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati wa jariyati. Dalam riwayat fi imraati, aku bermaksiat kepada Allah, lalu aku lihat dampak buruk maksiatku itu ada pada perangai istriku. Dalam riwayat ada dalam perangai binatang tungganganku dan hamba sahayaku. Jadi dulu para ulama itu ontaknya susah diatur, itu introspeksi diri. Ontaknya nggak bisa diatur, introspeksi diri. Ini gue salah apa nih sama Allah? Kudanya nggak susah diatur, itu istighfar, muhasabah. Oh, kuda gitu. Kan kita harus pikir ketika misalnya kok tim saya kok begini kerjanya, tapi kita lupa introspeksi diri. Kita nyalain si A, si B, si C, kita marah-marah sekretaris kita lah, nanti kita bentak-bentak bawahan kita, tapi kita sendiri tidak punya waktu untuk istighfar, tidak punya waktu untuk taubat, tidak punya waktu untuk muhasabah, mengevaluasi diri. Itu membedakan kenapa mereka berhasil, kita gagal. Karena kita nggak berkembang. Kenapa? Karena tidak memulai dengan diri sendiri. Dan ini pelajaran mahal dari para ulama. Bayangkan. Jadi jangankan pasangan, jangankan ini. Ada sesuatu di lingkungannya, binatang, nggak biasanya begitu. Apa dosa saya kepada Allah SWT? Apa masalah? Saya meninggalkan kewajiban apa? Kok begini kuda saya? Kuda itu loh, unta. Bisa demikian. Kita udah jelas-jelas salah sama istri, udah jelas-jelas salah sama suami, tetap aja ngotot. Ya kamu juga sih itu artinya itu kita salah, tapi kita nggak mau disalahin dan kita nyerang orang. Secara umum demikian. Jadi jauh levelnya. Makanya keberkahannya beda. Keberkahannya beda. Allah berfirman, kalau kalian istiqomah, kita kan kasih air yang segar dan banyak, dan air itu sumber kehidupan. Hadirin, sabar itu mahal. Dan kita hafal atau kita sering dengar surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka berusaha merubah diri mereka dan kondisi mereka. Kita harus rubah.
Jadi ini pelajaran mahal, dan mulai di Ramadan. Ramadan tadi kita katakan tujuan puasa Ramadan agar kita bertakwa, dan hasil dari takwa adalah kondisi kita dirubah sama Allah. Ya ja'allahu makhraja, Allah akan kasih solusi dari masalah kita, Allah akan kasih jalan keluar dari masalah kita, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Itu fungsinya. Jadi Ramadan adalah momentum untuk melihat diri sendiri, lalu memperbaiki diri sendiri, lalu meningkatkan kualitas diri, dan tinggalkan mentalitas nyalain A, nyalain B, nyalain C, walaupun mereka salah,